Hai guys, Yazi di sini. Baiklah, kali ini aku akan nge-review HP di tahun 2000, keluaran tahun 2020 tapi worth it untuk dipakai di 2021. Pastinya bisa untuk game, main catur, aduh seperti biasanya. Oke, sip. Jadi HP apa ini? Coba saya kasih tahu dulu. Sebelumnya kalian harus subscribe, nyalakan lonceng, like, share sebanyak-banyaknya supaya informasi ini bermanfaat untuk kalian yang sebelum membeli suka mereview, ya sebatas review aja sih, nggak terlalu dalam, tapi review yang luar-luar boleh luar karena aku nggak terlalu itu. Oke, nah HP apa ini ya cet? Oke, ini deh HP-nya. HP ini HP keluaran Maret 2020. Pada tahun 2020 ini bagus, tapi 2021 bagus juga. Ini dia, Redmi Note 9 Pro. Jadi sebelum Redmi mengeluarkan Redmi Note 9 Pro, Redmi mengeluarkan versi Redmi Note 9. Jadi ini abangnya lah, ini abangnya Redmi Note 9, keluar Redmi Note 9 Pro selang beberapa bulan kemudian. Memang kayak gitu, semua perusahaan itu sebelum kita beli Redmi hadiahnya, abangnya udah muncul, udah lahir abangnya, jadi buat kita dilema. Cuma beda-beda sedikit aja, tapi oke lah. Ini setelah itu keluar Poco X3. Nah, apakah ini bisa menyaingi Poco X3 atau Poco X3 yang menyaingi Redmi Note 9 Pro? Mari kita lihat beberapa fitur aplikasi, beberapa fitur terbaru dari Redmi Note 9 Pro dan gak kalah dengan Poco X3. Oke, ini kita unboxing aja ya. Ini bukan HP baru, jadi ini HP second kami beli biasa di marketplace. Oke, untuk kalian yang kemarin minta review Poco X3 sama Vivo X50, kami belum dapat barangnya coy ya. Nanti kalau udah kami dapat barangnya, kami akan review dan kasih ke kalian. Oke sih, kita buka sama seperti kemarin. Ini tidak segel. Apa aja yang ada di dalam? Redmi Note 9 Pro mengeluarkan dua varian. Yang pertama varian di 664 sama 8128. Jadi di harga Redmi Note 6/64 itu harganya Rp3.490.999. Kalian kenalkan sendiri di sini. Jadi di range harga Redmi Note varian 8/128 itu harganya Rp3.999.999. Itu bandrol harga kalau kalian beli di online shop atau di tokonya langsung pasti ada 99.000, supaya kalian itu satu rupiahnya tuh di akhir kapan. Kita nggak usah kasih ya toko lah. Jadi kayak biasa ya, ini dapat silikon biasa. Ini kalau aku nggak pakai sih, aku biasanya pakai yang hardcase. Ini ada kitab sucinya. Ini kitab suci dari Gunung Buaku. Oke, ini biasalah buku panduan. Oke, kita masuk ke, nah ini Redmi Note 9 Pro varian 664. Jangan yang ini jangan dibuat. Ini isinya itu dapat chargernya. Ini kabel ini, chargernya masih bagus. Oke. Nah
spesifikasinya itu spesifikasi dari Redmi Note 9 Pro. Di sini ada varian 664. Dia memiliki kamera belakang, kamera utama 64 megapiksel dan kamera depan 16 megapiksel. Jadi kalau untuk selfie seperti biasa 16 megapiksel, kebanyakan HP sekarang itu mengeluarkan kamera depan 16 megapiksel. Kalau dia itu memang HP-nya digunakan untuk gaming, untuk daily hari-hari itu biasanya 16 megapiksel. Tapi kalau HP-nya itu HP khusus selfie seperti toko sebelah, itu memang mengandalkan kamera depan. Jadi ya salah. Jadi 64 megapiksel dan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G 8 nanometer. Kalian tahu 8 nanometer itu apa? Kalau kalian tidak tahu, kalian cari tahu sendiri. Enggak mungkin jelas di sini. Nah, untuk kekuatan baterainya juga dia 5020 mAh. Jadi fast charging 30 watt. Jadi ada keunggulan di sini. Ini udah menggunakan MIUI 12. Jadi di MIUI sebelumnya, MIUI 11 itu belum ada tampilan fast chargingnya. Jadi di tampilan MIUI 12 ini dia menggunakan, ketika kita download seperti ini, dia menggunakan MIUI 12 langsung ada itu. Saya kayak di ini dia nih, di tampilan seperti ini ada ini. Oke, baik, kita akan mereview nih HP-nya. Jadi aku nggak tahu ya apa esensi mereka yang beli HP langsung dijual, atau kalau mereka beli nggak sampai bayar langsung dijual, atau ini bagus kali ini nggak bagus. Jadi dia sama dengan Redmi Note 9 yang biasa, dia kameranya di sini. Cuman kalau dia di Redmi 9 yang biasa, Redmi Note 9 dia fingernya masih di belakang di sini. Nah kalau untuk yang Note 9 Pro dia fingerprintnya itu di samping seperti ini. Nah itu instruksinya ya. Ini sebelumnya nih, sebelum. Oke, kita aktifkan ya. Ini masih mati. Ini udah hidup nih. Jadi dia di Redmi Note 9 Pro ini menggunakan Gorilla Glass 5. Layarnya menggunakan Gorilla Glass 5 dengan resolusi panjang layar 6,67 mm. Cm nih? Inci. 6,67 inci. Jadi dia ini menggunakan Full HD, masih layar IPS. Oke, ini. Nah, jadi untuk belakangnya dia masih Gorilla Glass 5, tapi dia bezelnya bezel plastik, masih plastik. Plastik itu dia. Jadi rentan kalau terjatuh ya enggak terlalu parah sih, paling enggak ada bekas garetan di sini. Makanya menggunakan plastik, jadi aman. Untuk kamera belakangnya jadi agak ada tonjolan ini. Jadi kalau dia tonjolan kayak gini takutnya kan kalau kita naruh sembarangan jadi gampang pecah. Untuk beratnya sekitar 5 gram. Ini berat, dia lumayan berat, lumayan berat. Untuk taruh di kantong juga besar, aman lah, HP sekarang yang besar sih. Oke, untuk kamera
terbaru dari MIUI 12 itu ada 14, kalau nggak salah ada 14 atau 24 pembaharuan dari MIUI 12. Dari MIUI 12 sebelumnya. Banyak sih, entah apa aja sih itu. Kayaknya dia di MIUI 12 ini spesifiknya untuk updatean tampilan, dari mulai updatean animasi, updatean terus perangkat, pembaruan perangkat sama pembaruan kamera belakang. Aku belum jumpa spesifik di mana pembaruan itu jelas nyatanya, jadi belum jelas sekali ya pembaruannya, itu masih pembaruan sedikit aja karena aku juga bukan penggemar Xiaomi. Belakang oke, kamera depan oke, layar oke, bisa bikin oke. Jadi sebelum kalian membeli Poco X3, kalian harus bisa mengcompare dari kita versuskan Redmi Note 9 Pro dengan Poco X3. Jadi apa perbedaan? Perbedaannya hanya sedikit sekali. Karena dia sama-sama menggunakan prosesor 8 nanometer. Dan perbedaannya hanya sedikit. Dari kalau yang di Redmi Note 9 Pro dia menggunakan 720G, sedangkan yang untuk Poco X3 dia menggunakan 732G, tapi sama-sama 8 nanometer. Perbedaannya sedikit. Terus juga layarnya, resolusi layar sama-sama 1080 kali 2400 megapiksel, sama sih. Rasionya juga 395 ppi. Terus Androidnya, nah ini ada Android dari mulai di Redmi Note 9 Pro dia mengeluarkan Android 10 MIUI 11. Kita harus update lagi di MIUI 12. Sedangkan untuk Poco X3 dia langsung MIUI 12. Hanya update aja. Kalau kita update sendiri bisa. Nah, GPU-nya juga sama-sama Adreno 618, terus card slot sama, semua internal sama. Nah, untuk kameranya sama, resolusinya di 64 megapiksel kamera utama dan 16 megapiksel di kamera depannya. Terus juga fitur di Poco X3 dia mempunyai fitur lampu LED-nya ada 2. Nah, sedangkan di sini lampu LED-nya cuma 1. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya hanya pencahayaan di malam. Tapi kalau untuk menggunakan kamera mode malam, tapi foto untuk malam ini tanpa harus menggunakan flash juga bagus. Tapi kalau dia low light atau dia sama sekali nggak ada pencahayaan, itu sangat berguna sekali nih apa yang namanya lampu senter ini. Terus juga selfie mode sama ada kesalahan, sorry. Di Poco X3 dia menggunakan selfie kamera 20 megapiksel, sedangkan di sini 16 megapiksel. Sorry. Nah, sound, speaker sama speaker ada perbedaan. Dia with stereo speaker, dan di Redmi Note 9 Pro dia loudspeaker biasa. Terus dia juga 24 bit per 192 Hz audio biasa, semua biasa. Terus tidak ada signifikan perbedaan, tidak ada, sama-sama Type C. Terus fitur sensor fingerprint, baterainya sedikit. Di Redmi Note 9 Pro dia 5020, sedangkan di Poco X3 dia 5160 mAh. Sama-sama non removable, fast charging 30 watt. Cuman tambah 3 watt dari Poco X3. Di Redmi Note 9 Pro dia 30 watt fast charging, sedangkan di Poco X3 dia 33 watt, 62% selama setengah jam itu dia 62% selama setengah jam, 100% 65. Jadi 1 jam dia bisa pengisian selama 1 jam itu penuh 100%. Nah, kalau dia di Redmi Note
9 kita belum tahu nih kecepatan Mi 12 ini bisa optimal nggak. Tuh, nah sama-sama displaynya juga, kontras rasionya beda sedikit, amplitunya beda sedikit ya. Jadi kalau kalian sebelum membeli Poco X3, kalian cek di Redmi 9 Pro itu hampir tidak ada perbedaan, hanya perbedaan yang nampak itu kamera, perbedaan di kamera, di prosesor hanya menang sedikit Poco X3, tidak ada signifikan. Mungkin nanti ada Poco X3 Pro atau Poco X3 di atasnya lagi, atau Poco X4 mungkin ya, itu kita nggak tahu. Ini 2021 top ya. Sekian review dari Redmi Note 9 Pro, semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan menyesal kalau kalian beli Poco X3 perbedaannya hanya sedikit. Oke, ini kayaknya udah review.